Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 7. Perlindungan. Waktu melesat begitu cepat. 6 bulan kembali berlalu. 2 bulan lalu. Usiaku tepat 13 tahun. Awalnya, aku tak berharap akan dirayakan seperti Mas Ken atau yang lain. Karena sejak pagi sampai malam, tidak ada ucapan apalagi perayaan. Aku pun tak berharap banyak. Karena memang tak pernah merasakannya. Ulang tahun. Bagiku hanyalah waktu di mana aku tumbuh semakin tinggi dan besar. Hanya itu. Namun malam itu, saat Mas Ken pulang, dari luar terdengar suaranya menyanyikan lagu selamat ulang tahun diiringi gitar. Aku dan yang lain saling berpandangan saat sedang belajar, kemudian cepat-cepat keluar. Ada kue kecil dengan lilin angka 13 di atas kursi kayu dan Mas Ken duduk di sampingnya, bernyanyi. Aku terpaku menatapnya. Sedangkan yang lain seolah mengerti lalu ikut bernyanyi dan bertepuk tangan. Hatiku tersentuh. Seumur-umur baru kali ini ada yang peduli dengan hari ulang tahunku. Orang-orang yang saat ini sudah menjadi bagian dalam hidupku. Bukan lagi orang asing. Tapi merekalah keluarga yang sesungguhnya. Ayo, Haura, tiup lilinnya. Mas Ken berkata. Dan aku segera berjongkok di depan kue. Setelah menyeka air mata. Meniup lilin tanpa berdoa terlebih dahulu seperti orang pada umumnya. Tepuk tangan pun terdengar semakin kencang. Malam itu tak ada hujan. Namun kami tetap bahagia bernyanyi bersama. Tak ada kesedihan, air mata, atau beban. Tertawa bermain kejar-kejaran. Sejenak melupakan tugas sekolah yang menumpuk. Karena minggu depannya akan ada ulangan kenaikan kelas. Untukmu, Mas Ken menyodorkan satu novel. Saat seperti biasa aku menemaninya duduk di luar. Tengah malam, aku menerima dengan mata berbinar. Aku tahu kamu suka baca. Makanya aku beliin ini. Siapa tahu suka. Aku mengangguk cepat. Aku suka. Terima kasih banyak, Mas Ken. Entah keberanian dari mana. Ketika tiba-tiba aku memeluknya. Tak ada perasaan apa-apa. Aku hanya bahagia dan merasa memiliki seorang kakak yang sangat sayang padaku. Kado pertama yang aku terima. Mungkin terlihat sepele dan harganya pun tak seberapa. Namun, kado ini setelah kubaca lalu kusimpan rapi sebagai salah satu barang yang siapapun tak boleh menyentuhnya. Mega, Rido, Randi, dan Rio pun memberikan kado. Bando, jepitan rambut, pita warna-warni. Dan Rio justru memberikan kaos kaki berbulu. Aku tertawa menerimanya. Dan semua barang itu sangat berharga bagiku. Sebagaimana berharganya mereka dalam hidupku. Asteris. Saat ini, aku sudah duduk di kelas 2. Rambutku yang dulu sebahu, kini sudah mencapai punggung. Sering ku kepang dua dengan pita pemberian Randi. Dan yang paling terpenting dari kenaikan kelas itu adalah saat aku mendapatkan menstruasi yang pertama. Takut-takut aku memberitahu Mega saat di kamar. Mega justru tertawa dan memberikan ucapan selamat. Selamat untuk apa? Aku mengernyitkan dahi menatapnya. Karena kamu sudah jadi gadis, Ra. Udah jadi cewek beneran. Duh gimana ya bilangnya. Pokoknya jangan sampai bergaul sama cowok berlebihan. Nanti kamu bisa hamil. Hamil. Duh masa gak paham juga. Kamu udah kelas 2, Ra. Udah 13 tahun. Aku dulu bahkan menstruasi pertama umur 11 tahun. Udah paham masalah begituan. Aku hanya diam. Haruskah aku bersyukur karena seseorang yang telah merenggut kesucianku itu melakukan saat aku belum mendapatkan menstruasi. Jadi tidak sampai hamil. Aku menghela napas panjang. Apanya yang harus disyukuri? Sesuatu yang paling berharga milikku telah tersentuh dan telah hilang. Aku tak lagi berharga. Andai mereka tahu, mungkin tak akan menganggapku lagi sebagai anak yang membanggakan karena berhasil meraih peringkat pertama di ujian kenaikan kelas kemarin. Mas Ken pun tidak akan mungkin mengajakku jalan-jalan ke pasar malam dan memperbolehkanku membeli apa saja yang kuinginkan. Saat tahu masa laluku itu. Ya, malam itu setelah tahu aku mendapatkan peringkat pertama di kelas, Mas Ken berseru bangga. Langsung menjanjikanku jalan-jalan ke pasar malam. Semua anak-anak langsung merajuk untuk ikut. Akhirnya Mas Ken mengalah. Dan mengajak kami semua. Karena aku lagi bahagia karena akhirnya punya adik yang bisa dibanggakan. Kalian boleh main apa saja di wahana sini. Sepuasnya, kami semua bertepuk tangan dan berseru senang.
kemudian berlarian untuk menaiki semua wahana permainan. Ternyata, Rido takut sekali masuk ke wahana rumah hantu. Mega dan Randy memaksa, menarik tangannya untuk ikut masuk. Aku dan Rio mendorong punggungnya. Rido menjerit saat sampai di dalam. Kami semua tertawa. Setahun berlalu dari semenjak aku berdiri sendiri di terminal. Dan masa lalu kelam itu perlahan mulai memudar. Walau saat malam menjelang tidur, aku masih kesulitan memejamkan mata. Lalu keluar kamar dan duduk di luar bersama Mas Ken. Yang baru aku tahu ternyata juga tidak bisa tidur sebelum jam 2 malam. Jangan dibiasain begadang, Ra. Mas Ken berkata saat berkali-kali menyuruhku masuk ke kamar dan tidur. Karena di luar sedang hujan. Aku pun berkali-kali menggeleng. Aku gak bisa tidur. Mas Ken. Susah. Apalagi hujan begini. Aku menunduk. Teringat saat hujan deras setahun lalu. Malam-malam lari dari rumah tanpa tujuan. Sendirian dan kesepian. Bahkan berharap petir yang menggelegar itu menyambar. Kamu takut sesuatu. Aku menoleh. Menatapnya yang seolah tahu tentang ketakutan yang membuatku susah tidur setiap malam. Kamu boleh cerita. Siapa tahu setelah itu, kamu jadi lega dan bisa tidur. Cerita tentang malam terkutuk itu, mana mungkin, hanya akan membuatnya menatap jijik. Aku tidak sanggup kehilangan tatapan teduh Mas Ken. Tatapan seorang kakak yang menyayangi adiknya. Aku menghela napas panjang dan menggeleng. Biarlah ini menjadi rahasiaku sendiri. Tak perlu ada yang tahu. Jualan donat masih berjalan. Tidak laris. Tidak juga sepi. Standar, cukup untuk biaya sekolah dan lain-lain. Hanya saja, terkadang ada orang-orang yang utang dan tidak mau bayar. Kalau urusan itu, biasanya Mega yang turun tangan. Dia jagonya adu mulut dan bisa membuat orang yang utang itu akhirnya membayar. Hari-hari berjalan sebagaimana mestinya. Ada canda, tawa, marah, dan setiap ada yang ulang tahun. Selalu dirayakan seperti sebelumnya dan memberi kado seadanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan tanpa terasa melesat sangat cepat. Aku sudah punya 3 novel dari Mas Ken. 1. Kado saat ulang tahunku ke-13 dulu. Satunya saat aku mendapatkan peringkat pertama itu. Satunya lagi, saat aku ulang tahun ke-14. Ya, sekarang usiaku sudah 14 tahun. Sebentar lagi ujian kenaikan kelas. Tubuhku juga semakin terlihat tinggi. Walau belum seberapa, tapi lebih tinggi sedikit dibanding Mega yang usianya sudah 15 tahun. Kali ini, aku bukan hanya mendapatkan kado dari keluargaku, tapi juga dari teman seangkatan tapi beda kelas. Entah dari mana dia tahu tanggal lahirku. Namanya Rizky. Anaknya menyebalkan sekali. Sering menggangguku. Bertanya ini itu tapi kuabaikan. Aku tidak mau berurusan dengan anak nakal sepertinya. Murid yang kutahu langganan masuk ke ruang BP. Nih buat lo. Moga suka. Dia menggaruk kepala dan nyengir. Sesaat setelah memanggilku dan berlari mendekati. Kebetulan, aku pulang sendiri karena Rido dan Mega ada kelas tambahan karena akan segera ada ujian akhir sekolah. Dari kejauhan, segerombolan temannya yang duduk di atas motor, berseru menyebalkan. Membuatku tak tahan dan ingin cepat pulang. Makasih, aku menerima bingkisan kecil itu. Namun, tanpa sadar Saka sudah mendekat dan mencium pipiku. Selamat ulang tahun. Ya, aku terperangah, mengabaikan mukanya yang sok akrab. Apalagi seruan dari teman-temannya yang semakin rusuh. Kado kulempar dan aku segera berlari pulang. Ternyata Saka mengejar dan terus berteriak memanggil. Aku terus berlari sambil menyeka sudut mata yang berair. Ini menyebalkan. Aku benci ada lelaki yang berani menyentuh apalagi menciumku. Mengingatkanku pada sentuhan dan ciuman lelaki iblis di malam terkutuk itu. Sampai di jalan yang melewati toko tempat Mas Ken bekerja. Aku pun tak mendengarkan saat Mas Ken memanggilku. Terus berlari dan di belakang. Masih ada Saka yang mengejar. Hei, Ra, tanganku diraih seseorang. Ternyata Mas Ken. Wajahku sudah basah oleh air mata. Langsung menghambur memeluknya. Mas Ken, aku takut. Ucapku terbatas sambil sesenggukan. Kenapa? Kamu diapain? Aku tak menjawab. Dan Mas Ken memaksa melepas pelukanku. Lo apain adek gue? Mas Ken berseru galak. Menatap Saka yang berdiri bingung di kejauhan. Mas Ken dengan langkah cepat mendekati Saka. Lalu mencengkeram bajunya. Sekali lagi gue tanya.
Lo apain adek gue sampai nangis begitu? Tangan kanan Mas Ken mengepal. Terangkat siap meninju wajah Saka. Saka menggeleng. Wajahnya berubah pias. Jelas sekali dia ketakutan. Mas Ken sekali lagi berteriak bertanya bahkan mengancam. Gue cuma ngucapin selamat ulang tahun doang, Bang. Saka menjawab gugup. Terus nyium pipinya. Brengsek. Kepalan tangan itu akhirnya mengenai wajah Saka. Dia tersungkur dan Mas Ken masih mencengkeram bajunya. Sekali lagi lo berani kurang ajar sama adek gue abisin lo. Saka menggeleng. Setelah Mas Ken melepas cengkeramannya, dia berdiri dan lari. Aku justru semakin terisak, menutup wajah dengan kedua tangan. Mas Ken datang mendekapku. Sudah, gak akan ada yang berani lagi ganggu kamu. Kalau masih ada lagi, biar aku yang menghajarnya lebih dari yang tadi. Bukan itu. Mas Ken. Bukan. Aku menangis karena menyesal. Kenapa baru sekarang mengenal orang sebaik Mas Ken? Seandainya saja dulu aku sudah mengenal Mas Ken, mungkin aku bisa langsung mengadu setelah kejadian malam terkutuk itu. Dan Mas Ken akan menghajar atau bahkan membunuh lelaki iblis itu yang telah merenggut kesucianku. Kenapa takdir baru mempertemukan kita sekarang? Setelah kejadian malam terkutuk itu.